Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Indra Prasta dari semester 4C Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang mengikuti program MBKM Pertukaran Mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah pada pertemuan kelima dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nur Adi SH.M.Ham. Penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintah negara yang terdiri atas 1. Kepastian hukum, 2. Tertib penyelenggaraan negara, 3. Kepentingan umum, 4. Keterbukaan, 5. Proporsionalitas, 6. Profesionalitas, 7. Akuntabilitas, 8. Efisiensi, 9. Efektivitas, dan 10. Keadilan. Selanjutnya ada kepala daerah dan wakil. Kepala daerah provinsi disebut dengan gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut wali kota. Nah, masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Nah, wakil kepala daerah untuk daerah provinsi disebut dengan wakil gubernur, untuk daerah kabupaten disebut wakil bupati, untuk daerah kota disebut wakil wali kota. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena A. Meninggal dunia, B. Permintaan sendiri, C. Diberhentikan. Nah, kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan karena 1. Berakhir masa jabatan, 2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, 3. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, 4. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kelima yaitu melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang keenam yaitu melakukan perbuatan tercela. Yang ketujuh yaitu diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan yaitu menggunakan dokumen dan atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen dan atau yang kesembilan yaitu mendapatkan sanksi pemberhentian. Lalu ada DPRD provinsi dan kabupaten atau kota. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, anggota DPRD adalah pejabat daerah. DPRD mempunyai fungsi yang pertama pembentukan perda, yang kedua anggaran, yang ketiga pengawasan. Nah, fungsi pembentukan perda dilaksanakan dengan cara membahas bersama gubernur, bupati, wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda. Yang kedua mengajukan usul rancangan perda. Yang ketiga menyusun program pembentukan perda bersama gubernur, bupati, atau wali kota. Hak DPRD provinsi atau kabupaten atau kota. DPRD mempunyai hak 1. Interpelasi, 2. Angket, yang ketiga yaitu menyatakan pendapat. Lalu ada hak anggota DPRD. Yang pertama yaitu mengajukan rancangan perda, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga menyampaikan usul dan pendapat, yang keempat memilih dan dipilih, yang kelima membela diri, yang keenam imunitas, yang ketujuh yaitu mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, yang kedelapan yaitu protokoler, dan yang terakhir yaitu kesembilan keuangan dan administratif. Sekian review materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.